Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendo, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Kegelapan adalah suasana yang tidak menyenangkan bagi banyak orang, karena biasanya dalam kegelapan ada ketidakpastian. Dalam kegelapan juga biasanya ada ketakutan. Orang biasanya lebih menyukai terang daripada kegelapan. Dan begitupun dalam kehidupan manusia, dalam kehidupan kita juga tidak menyukai hal-hal yang bersifat gelap. Ketika istri menyembunyikan sesuatu terhadap suaminya, suami menyembunyikan sesuatu terhadap istrinya, hal-hal sederhana misalnya suami menolong keluarganya tanpa memberitahu istrinya, atau istri berbuat sesuatu terhadap keluarganya tanpa memberitahu suaminya. Kadang-kala itu menjadi persoalan yang cukup besar. Persoalannya bukan sekedar soal bantuannya, persoalannya soal penghargaannya. Ada banyak suami akhirnya kemudian merasa, kok istri saya tidak menghargai saya? Loh, apa dong yang dia pandang tentang saya dalam keluarga ini? Lalu seorang istri merasa, loh, bukan soal bantuannya, tapi soal bagaimana saya dihargai. Betul itu uang kamu cari, tapi mbok saya itu dihargai, mbok libatkan, mbok turut diajak kerjasama, mbok turut diajak bicara. Lihat saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, itu baru hal sederhana, hal baik yang hanya dilakukan dengan gelap-gelapan. Itu pun menyakitkan. Apalagi yang sifatnya sebuah kebohongan, apalagi yang sifatnya perselingkuhan. Lalu kemudian seorang suami dengar dari orang lain, seorang istri dengar dari orang lain. Sakit hatinya, saya tidak sangka kamu yang selama ini saya percaya, kamu yang selama ini saya pikir beres semuanya, ternyata menyembunyikan perbuatan kegelapan di belakang saya. Itu mendatangkan luka, sakit, kekecewaan yang luar biasa. Dan hari ini kembali saya mau ingatkan buat saudara, di dalam Kristus tidak ada gelap, di dalam Kristus yang ada terang. Itu sebabnya Alkitab berkata, ketika suami istri dipertemukan Tuhan, Alkitab berkata keduanya telanjang menjadi satu daging dan tidak merasa malu. Di sini ketelanjangan bukan sekedar bicara tentang nakedness, tapi bicara tentang openness, bicara tentang keterbukaan satu sama lainnya, di mana suami dan istri tidak menyembunyikan segala sesuatunya ada di dalam terang ilahi. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara yang besar. Haleluya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dalam program ini kita sedang membahas tentang terang kemuliaan Allah. Nah, terang dalam dunia ini memang hanya bisa menerangi ruangan, tetapi tidak bisa menerangi hati, tidak bisa menerangi sifat, karakter, perbuatan manusia. Tapi saya percaya terang kemuliaan Allah bukan hanya menerangi kehidupan kita, tapi juga menerangi segala-galanya. Karena itu Alkitab berkata, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Karena terang kemuliaan Allah akan menerangi kita, sehingga kita mampu melihat hal-hal yang baik bagi masa depan kita. Haleluya. Nah, dalam Wahyu pasal 21, ayat yang ke-22 sampai 27, Wahyu pasal ke-21 ayat yang ke-22 sampai 27, demikian firman Tuhan. Dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya, sebab Allah Tuhan yang Maha Kuasa adalah bait sucinya,
demikian juga anak domba itu. Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah, haleluya, meneranginya. Dan anak domba itu adalah lampunya, haleluya. Dan bangsa-bangsa akan berjalan di dalam cahayanya, dan raja-raja di bumi membawa kekayaan mereka kepadanya. Dan pintu-pintu gerbangnya tidak akan ditutup pada siang hari, sebab malam tidak akan ada lagi di sana. Dan kekayaan dan hormat bangsa-bangsa akan dibawa kepadanya, tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis, atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba. Haleluya. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, menarik dikatakan di sini bait suci di dalamnya tidak ada lagi. Nah, saudara gue yang kasih dalam Tuhan, lalu pertanyaan kita, kenapa bait suci tidak ada lagi? Karena saudara gue yang kasih dalam Tuhan, di bait suci manusia dipisahkan antara orang biasa dengan imam. Tetapi saat ini sudah tidak ada lagi. Mengapa? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, karena akhirnya semua harus menyadari bahwa kita adalah imam-imamnya Allah. Alkitab berkata, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Alkitab berkata, kamu tadinya hamba dosa dan sekarang adalah hamba kebenaran. Dan ketika Kristus menghadiri bumi, hanya ada dua sebutan yang dia sebut, hamba yang baik atau hamba yang jahat. Berarti jelas setiap kita harus kembali menyadari bahwa status kita adalah hamba-hamba Tuhan. Profesi kita boleh berbeda. Sebagian ada yang ibu rumah tangga, sebagian ada yang pedagang, sebagian ada yang guru, sebagian ada yang polisi, sebagian ada yang hakim, jaksa, atau hal-hal karier lainnya. Tetapi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, profesi kita boleh berbeda. Yang lain mungkin olahragawan, yang mungkin artis, yang lain mungkin apapun lah nama profesi saudara. Tetapi yang pasti harus saudara ingat, di samping profesi kita, kita punya status. Dan status kita adalah hamba Tuhan. Kenapa kita disebut hamba Tuhan? Karena kita tadinya dibebaskan dari hamba dosa, dari hamba kegelapan, dari hamba setan, saudara-saudara. Tadinya waktu kita hidup dalam dosa, kita hidup dalam kegelapan, kita menjadi hamba perbuatan-perbuatan dosa, kegelapan, setan itu. Tapi ketika kita diselamatkan oleh darah Yesus, maka apa yang terjadi? Kita sekarang menjadi hamba Kristus. Artinya segala sesuatu yang Kristus kehendaki, itu yang kita mau kerjakan. Nah, pertanyaannya, apa artinya terang kemuliaan Allah akan menerangi? Karena sekarang bait suci sudah tidak ada lagi, dan Kristus sendiri menjadi terang abadi, sehingga tidak perlu lagi ada matahari, tidak perlu ada bulan yang menyinari, tapi Kristus sebagai terang kemuliaan Allah. Nah, apa artinya terang kemuliaan Allah? Yang pertama, memberikan kehidupan yang penuh semangat. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jangan tunggu kita tiba di sorga baru ngalamin terang kemuliaan Allah. Karena kita bisa ngalamin terang kemuliaan Allah di sini, sementara kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sementara kita menyerahkan hidup, sementara kita menghadapi banyak tantangan, sementara kita menghadapi banyak persoalan dalam kehidupan ini, kita tetap bisa mengalami terang kemuliaan Allah, yaitu terang itu yang memberikan kehidupan yang penuh semangat. Paulus berkata, aku tahu kepada siapa aku percaya, dan ini adalah terang kemuliaan Allah yang dia terima, sehingga memberi semangat, memberi dorongan, memberi kekuatan, sehingga di tengah tantangan kita tidak putus asa. Kita cuma tidak hanya menangisi masalah kita, tetapi kita mulai bersemangat dan berkata, aku tahu penebusku hidup, aku tahu dia tidak pernah gagal, aku tahu kemenangan yang pasti dia berikan bagiku. Haleluya. Jadi terang kemuliaan Allah yang pertama memberikan kehidupan yang penuh semangat. Yang kedua, dia memberikan hati yang takut berbuat dosa. Ketika terang kemuliaan itu datang, bukan hanya ada semangat baru yang membuat kita berani ngadapin pergumulan, berani ngadapin masalah, tapi juga memberikan kepada kita hati yang takut berbuat dosa. Karena ingat, dosalah yang membuat manusia mudah melarikan diri dari masalah. Dosalah yang membuat manusia cenderung gampang stres, gampang putus asa. Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, waktu hati kita melekat kepada Kristus, waktu kita hidup dalam kebenaran, maka hati kita takut berbuat dosa. Karena kita berkata, aku tahu Tuhan, dosa menjauhkan aku dari Tuhan, dosa membuat aku menyakiti dan mengecewakan hati Tuhan, tetapi kebenaran akan memberikan aku semangat dan kekuatan baru, serta kehidupan yang dekat dan akrab dengan Tuhan. Haleluya. Jadi terang kemuliaan Allah yang pertama memberikan kehidupan yang penuh semangat, yang kedua memberikan hati yang takut berbuat dosa, dan yang ketiga memberikan sikap yang penuh syukur akan anugerah yang telah diterima.
Artinya waktu kita ngalamin terang kemuliaan Allah dalam hati kita, ada sikap yang penuh syukur, ada hati yang penuh pujian untuk menyadari terima kasih Tuhan buat segala anugerah yang diterima. Betul aku masih menghadapi masalah, betul tubuhku masih seringkali terserang penyakit, tetapi aku tahu ada mujizat, aku tahu ada kesembuhan, aku tahu ada kemenangan, aku tahu ada jalan keluar. Bahkan aku percaya Allahku turut bekerja sama dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mungkin hari-hari ini setan telah menaruh kegelapan dalam kehidupan kita. Jangan engkau terpengaruh, karena terang kemuliaan Allah senantiasa bersinar dalam kehidupan kita, sehingga menyadari ada terang kemuliaan Allah, menyadari ada kepastian di dalam Kristus, kita harus kembali bangkit, kita harus kembali memiliki kehidupan yang penuh semangat, hati yang takut berbuat dosa, dan hidup yang senantiasa melimpah dengan syukur karena segala anugerah yang sudah kita terima. Haleluya. Kalau ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu Saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini saya juga mau berdoa buat setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Saudara yang ingin didoakan secara khusus boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita akan berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka yang hari-hari ini sedang menghadapi tantangan, masalah dan pergumulan hidup. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, sehingga terang kemuliaan Allah bersinar dalam kehidupan kami masing-masing, sehingga kami diberikan kehidupan yang penuh semangat, hati yang takut berbuat dosa, dan hidup yang penuh syukur akan anugerah yang sudah kami terima dari Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, sehingga hari ini kembali menjadi hari mujizat itu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Ini saatnya buat kita untuk bangkit bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara, karena kita tahu di dalam Yesus kita lebih daripada orang-orang yang menang. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.